Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, anak muda Kota Bandung yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi di sini untuk ngelanjutin kajian rutin kita setiap Rabu malam yang saya lebih suka menyebutnya dengan tongkrongan ilmu. Nongkrong di rumah Allah sambil mencari ilmu. Mudah-mudahan, terutama tadi saya ngelihat di depan ada layar terus duduk kayak santai gitu. Seandainya saya bisa ganti posisi, mending saya di sana aja. Terus ada yang ceramah, kayaknya enak ya, kayak nobar gitu. Ini emang suasana yang kita coba kemas semampu kita untuk supaya anak muda itu lebih nyaman duduk di dalam majelis ilmu yang tadinya istilahnya majelis menjadi tongkrongan, karena majelis juga artinya tempat duduk, tempat nongkrong, tempat berkumpul, sehingga majelis ilmu rasa nangkring ya, majelis ilmu rasa nongkrong. Mudah-mudahan dengan kayak gitu taklim ini, tongkrongan ilmu ini bisa menjadi salah satu lifestyle kita. Pulang sekolah, pulang kampus, pulang kerja, kita nongkrong di masjid. Pulang sekolah, pulang kampus, pulang kerja, mencas iman. Dan ini bisa suatu saat mungkin kalau lebih banyak vendor-vendor dakwah kita yang bisa nyediain spot kopi, yang mudah-mudahan masing-masing nanti ada sharing everyday atau giving everyday, yang mau ngasih kopi misalnya satu brand ngasih untuk sekali taklim itu 20 cup gratis misalnya, amin ya. Nanti ada, kan di Bandung banyak banget tuh kafe-kafe yang keren-keren tuh, mereka semuanya misalnya sebulan sekali mengazamkan, berniat sebulan sekali Ustadz saya mau support kopi buat taklim Rabu malam tongkrongan ilmu 50 cup sebulan. Jadi ada misalnya 4 brand aja, setiap pekan kita udah ada spot kopi gratis untuk 50 yang datang pertama. Kalau ini ada 3.000 ya sisanya beli. Jadi intinya teman-teman, jadi kita bisa benar-benar ngerasain yang namanya duduk di majelis ilmu tuh kayak nongkrong. Dan mudah-mudahan jadi keberkahan. Atau buat teman-teman yang misalnya pengen punya usaha-usaha kuliner, nanti bisa kerjasama, siapa tahu kita bisa nge-support sama-sama dakwah ini sampai dakwah ini benar-benar menjadi lifestyle-nya anak muda, dilakuin dengan pride karena banyak spot-spot yang kerennya, dan rasanya juga bukan rasa yang taklim serius, tapi kontennya sama dengan taklim yang serius. Konten yang saya sampaikan selama 4 tahun terakhir ini sebetulnya sama. Kalau dibahasain dengan bahasa teman-teman taklim yang lain, mungkin bisa diistilahkan dengan istilah rububiyah, belajar akidah, belajar ma'rifatullah. Kan ini istilah-istilah yang common di beberapa majelis taklim ya. Ma'rifatullah, apalagi akidah, ilmu tauhid, terus juga rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Cuman kita tidak membahas dari istilah-istilah itu. Kita mentranslate istilah tersebut, kita terjemahin kepada istilah-istilah yang lebih sederhana tanpa mengurangi substansinya. Kayak misalnya keep the faith dari judulnya, atau libatkan Allah, atau ngejapri Allah. Ngejapri Allah itu istilah. Kalau dalam bahasa teman-teman dikenal dengan istilah al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Jadi berduaan itu kita kayak private banget. Dalam bahasa sosmed ngejapri kan ya. Dan Allah juga ngejapri kita. Salah satu ayat japrian itu ad-duha. Kalau ayat broadcast, ya ayyuhalladzina amanu, itu kan broadcast kan, bukan japrian. Nah ini translate kayak gini tuh sebetulnya bukan merubah konten, merubah substansi, lebih kepada bahasa terjemah supaya kita ngerasa materi yang tadinya kesannya berat jadi ringan. Yang tadinya bentuknya teoritis sekarang menjadi aplikatif dan insya Allah
bisa langsung kita pakai dalam masalah-masalah pribadi kita sehari-hari. Jadi kita mencoba untuk jadiin Rabu malam ini dan juga kajian-kajian yang lain jadi youth friendly banget, kajian anak muda banget yang kalau kita duduk di situ kita kayak nongkrong bareng aja, bareng geng kita, bareng teman-teman, bareng barudak lah, teman-teman main terus ngumpul lagi di sini, teman-teman kampus ngumpul lagi di sini. Tapi bedanya apa? Kalau di tempat lain kita murni ngopi, di tempat lain kita ngobrol, kalau di sini kita mendengar ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasulullah dibacakan, nasihat-nasihat ulama disampaikan, sehingga ini bisa jadi salah satu fast charging buat iman kita tanpa harus susah-susah, tanpa harus boring, tanpa harus krik-krik, tanpa harus terlalu garing gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih sering lagi ngajak teman-teman kita, geng-geng kita yang ada di tempat main kita buat yuk kita nongkrong di tongkrongan ilmu Rabu malam yang kita keliling di beberapa masjid. Alhamdulillah sekarang ada di masjid yang luar biasa ini. Mudah-mudahan malam ini kita dapat fast charging iman. Teman-teman yang dirahmati Allah, 2 pekan yang lalu karena pekan kemarin sempat break dulu untuk Idul Adha. 2 pekan yang lalu kita membahas tentang surat Ad-Duha. Kita sebetulnya belum tuntas ya surat Ad-Duha ya, baru ayat ketiga kalau nggak salah fokusnya. Ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu, pemilikmu, Rabbmu itu nggak pernah ninggalin kamu, nggak pernah benci sama kamu. Kalimatnya kamu, artinya japrian, khusus secara personal touch, bukan kepada kalian. Kalau kalian ma wadda'akum rabbukum wa ma qala. Kalau kalian broadcast, tapi ini japrian banget nih. Allah lagi ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi. Nah, ayat ini ternyata bukan cuman buat Rasulullah sendiri, tapi juga buat kita. Ketika kita ngerasa sendiri, kan kalau rame-rame nggak ada istilah ngerasa sendiri ya. Aku lagi kesepian bersama teman-teman, kan nggak ya? Yang namanya kesepian sendiri. Aku lagi kesepian bersama pasangan, kan nggak mungkin kan ya? Yang namanya kesepian pasti Jovisa. Istilah lebih smooth. Nggak tega bilang jomblo. Jovisa, jomblo fisabilillah. Jadi kalau yang namanya sepi atau kayak lonely gitu pasti sendiri, sehingga kalimatnya kamu, engkau. Nah ayat ini selain berlaku buat Rasulullah SAW secara konteks, dia juga berlaku buat kita dalam masalah-masalah pribadi kita. Dalam kasus-kasus kita yang macam-macam tuh. Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, kamu jangan pundung, aku gak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah, aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa, aku gak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Salah satu ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu apa? Salah satu tafsirannya. Al-ayah bil ayah kalau bahasa tafsir ya, memahami ayat dengan ayat. Allah gak pernah marah kepada hamba-hambanya. Salah satunya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini bukti kalau Allah gak pernah marah. Kita udah banyak dosa, asrafu ala anfusihim, yang dosanya itu udah gak kehitung, dosanya itu udah kelewat batas, dosanya itu udah berlebih daripada yang normal orang lain lakuin. Apa dosa yang normal? Dosa lupa, dosa gak sengaja, itu dosa normal. Tapi ini sengaja, dosa besar, berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Itu namanya asrafu ala anfusihim, udah melampaui batas. Udah segitunya kita ke Allah, Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Itu bukti kalau Allah itu wa ma qala, gak benci sama kita.
Allah tuh nggak pernah benci sama kita. Kalau Allah benci sama kita, maka ketika kita bikin dosa sekali, itu jadi kayak ada alasan banget buat Allah langsung mencelakai kita tuh kan. Jadi bukan saya loh ya yang zalim, dia emang kayak gitu, pantas dibinasain, langsung dibinasain. Kalau Allah udah kayak ada masalah pribadi gitu sama kita. Kan beberapa teologi, beberapa ideologi meyakini bahwa dewa juga kadang-kadang ada masalah dengan hambanya gitu kan, dengan kayak manusia gitu. Ada beberapa mitos lah ya, termasuk mitos di orang Arab jahiliyah bahwa kadang-kadang dewa mereka tuh kayak ada urusan pribadi, ada sebel pribadi gitu, kayak nyimpen gitu sama manusia sehingga balas dendam. Jadi dewanya balas dendam. Kalau Allah tuh nggak gitu. Wa ma qala, nggak pernah benci sama kita, nggak pernah benci sama kita. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.